kita rasanya tergoncang. Itulah kita akan, disinilah kita akan berkatakan, Tuhan, aku percaya kasih karuniamu cukup untuk aku. Biarpun aku sakit hati dengar itu. Shalom saudara, sudah lama kita nggak bertemu di sore ini ya. Ya, hari ini waktunya udah ini ya, harus cepat nih. Melihat waktu. Saya hari ini kita akan belajar tentang bahwa kasih karunia Tuhan tuh cukup untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Kita akan belajar tentang kasih karunia Tuhan biarpun di dalam kelemahan kita. Ya, kita akan baca sama-sama, tolong diinikan dulu sebelum kita akan baca di 2 Korintus ayat 12 dari 7 sampai ke ayat 9 ya. Kita akan baca sama-sama. 1 2 3. Tetapi ini yang saya katakan, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali, maka Allah takut kalau saya menjadi besar kepala. Karenanya, jadi diberikannya pada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Sudah 3 kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kita sampai di sini 3 ayat ini kita tahu bahwa ini adalah surat Paulus kepada Korintus ya. Jemaat di Korintus kalau nanti di rumah punya PR, baca yang di depannya ya. Di ayat pertama sampai 6 di mana Rasul Paulus menceritakan dia punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, dia diangkat, dia katakan ke surga tingkat ketiga. Ya, dia mendengar, melihat sesuatu yang enggak, dia katakan perkataan-perkataan yang enggak bisa diucapkan oleh manusia biasa. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Ya, adakah di sini saudara yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan? Wow, ada juga ya pengalaman tuh seperti Paulus yang begitu luar biasa. Ya, kenapa dia tulis surat ini adalah karena dia mau membela dirinya ya kepada jemaat di Korintus yang itu jemaat Korintus itu dilahirkan oleh Paulus. Ya, mereka itu adalah jeripaya Paulus, jemaat itu ada. Tetapi pada saat Paulus tidak ada di sana, dia ada rasul-rasul yang lain yang memperkenalkan Yesus yang lain kepada jemaat di Korintus. Sehingga Paulus cemburu ilahi, dia katakan, aku sudah mempertunangkan engkau gitu ya kepada Kristus, dan sekarang ada orang yang mau mengambil engkau daripada Kristus gitu, memberitakan Kristus yang lain. Sehingga dia marah, dia mau membela, dan rasul-rasul itu mengecilkan ke integritas Paulus. Ya, mungkin saudara pernah mengalami itu. Ya,
Pada saat saudara punya motivasi yang baik melayani Tuhan, saudara bekerja begitu giat untuk Tuhan, ataupun bukan untuk Tuhan, saudara bekerja begitu giat di pekerjaan saudara, tetapi disalahartikan, kalau dikatakan ditusuk dari belakang gitu ya, sehingga itu membuat Paulus tergoncang. Ya, kalau kita baca surat Paulus, ini tuh yang paling emosi. Ya, ini personal, maksudnya kayaknya udah personal attack ke Paulus, sehingga dia dia katakan kalau mereka boleh berbangga dengan yang lain, ya, aku juga bisa berbangga. Dia nggak pernah sebenarnya menceritakan segala hal-hal tentang dia, Paulus ya, tetapi karena kalau bisa baca ayat-ayat sebelumnya, fase sebelumnya di fase 11, dia begitu emosi dengan apa yang orang-orang menceritakan, memperberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, sehingga marah ya. Nah, ini di sini dia katakan mungkin bagi kita ya, kadang-kadang kita bisa merasa kalau kita digoncangkan dengan begitu ini, kita langsung emosi dan kita mungkin akan menceritakan, kamu tahu nggak? Ya, saya sudah melakukan ini untuk kamu. Ya, biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan disalahartikan, kita akan marah. Kita akan, wah dari A sampai Z, tahu nggak kamu? Saya pernah kasih kamu ini. Saya waktu kamu sakit apa? Saya lakukan ini dan itu. Itu kebanyakan tendensi manusia. Kalau pada saat kita lagi marah, kita disalahartikan, biasanya begitu. Tetapi Paulus katakan, tidak, aku nggak mau. Ya, seperti orang-orang dunia. Maksudnya karena aku emosi, aku mau ceritakan, kamu tahu nggak, demi kamu saya karam kapal berapa, dia memang di depannya dia ada ngomong, ya saya disiksa, saya dipukul, saya karam kapal, di penyamun segala macam dia cerita. Tetapi saya untuk itu saya mau ceritakan ke kamu, tapi saya mau menceritakan Tuhan saya. Di 2 Korintus 12 ini katakan Paulus katakan karena pernyataan itu ya, dia tahu dia mendapat satu kehormatan untuk mendapat pengalaman dari Tuhan. Sehingga Tuhan dia bilang dia ada sesuatu di dalam, dia katakan di sini adalah duri di dalam dagingnya, utusan iblis. Ya, di dalam terjemahan bahasa firman Allah yang hidup katakan penyakit, tapi di dalam terjemahan baru enggak dikatakan. Ya, banyak yang menduga itu mungkin sakit, mungkin juga sesuatu yang enggak enak pokoknya. Dikatakan adalah duri di dalam daging. Dia katakan supaya aku enggak besar kepala, supaya aku yang gak banyak orang saudara bisa mengalami dibawa naik ke surga tingkat 3 ya. Kita gak tahu surga ada tingkatnya berapa, mungkin itu tingkatnya paling tinggi. Kalau menurut kita baca buku-buku orang pernah pergi kesempatan oleh Tuhan untuk ya itu tingkat 3 itu 3 yang tertinggi ya. Tuhan memberikan ya. Pernah saudaranya atau kalau kayu kadang-kadang ya ada kita pegang kayu kadang-kadang bisa ada duri ya. Duri masuk ke dalam tangan kita. Ya. Itu Paulus katakan itu bukan duri seperti itu. Duri seperti itu mah kecil. Ya. Kalau duri seperti itu dia nggak akan besar-besarin. Karena duri yang disebut di sini adalah kalau para Alkitab, para peneliti Alkitab itu bukan duri biasa. Tapi adalah seperti kayu, ya stick yang ada di dalam dagingnya.
Nah, saudara pernah kan rasain gak enak sih memang, tapi gak sakit-sakit amat ya. Palingan kalau kena pegang rasa dikit rasanya perih, sedih gitu. Sebelum pengalaman ini, sebelum saya khotbah ini, saya ngalami pengalaman ya, yaitu digigit sama tawon. Siapa yang pernah digigit tawon? Itu, wah, pernah ya? Saya itu pertama kali, saudara. Wah, sakitnya loh, saudara. Sakit pedes, nggak tahu rasanya deh. Pokoknya tiba-tiba, nih masih ada. Oke, itu hari Kamis, bukan yang Kamis ini, Kamis yang lalu ya. Tiba-tiba tawon nggak tanpa minta permisi dan saya nggak kelihatan juga, saudara. Tiba-tiba nyungsep ke sini, ya. Wah, sakitnya. Tapi saya gerak refleks langsung saya cabut, ya. Saya cabut dan ya saya Google gimana caranya dan saya bersihin. Ya akhirnya hari ini sudah baik, cuman masih ada tandanya. Itu sakit ya, saudara. Sakitnya tuh beda dengan gigit nyamuk. Kalau yang belum pernah boleh coba. Boleh coba deket-deket laba dan jangan mandi 10 hari gitu ya. Jangan mandi 10 hari pasti labanya datang. Ya, tawon ya, laba tawon ya. Oh, lebah. Oke. Ya. Cobain, rasanya enak banget, saudara. Ya. Paulus bukan ngomong tentang itu. Ya, sakit itu iya, tapi sakit itu pasti lebih lagi. Ya. Tuhan berikan dia duri di dalam daging, bukan mengizinkan, saya nggak boleh pakai bilang beri, karena Tuhan nggak pernah memberi sesuatu yang nggak baik untuk kita, tapi Dia boleh mengizinkan itu terjadi. Ya. Nah, di sini di dalam terjemahan yang bahasa Message kan adalah gift. Wow, duri penyakit sebagai pemberian, hadiah. Pernahkah terlintas dalam diri saudara sesuatu yang saudara alami yang gak enak? Dikatakan satu pemberian Tuhan, padahal bukan Tuhan yang memberi, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, sesuatu yang gak enak sampai Paulus berdoa meminta kepada Tuhan apa? Berapa kali? 3 kali untuk menyembuhkan dia, untuk mengeluarkan duri itu dari dia. Bagaimana dengan saudara? Apakah kalau saat saudara ada merasakan sesuatu yang gak enak, saudara pertama cari siapa? Biarlah kita belajar seperti Paulus. Ya, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, pribadi yang pertama dan yang paling yang kita kasih tahu dan kita datangi adalah Tuhan dulu. Ya, Paulus datang kepada Tuhan 3 kali. Nah, saya mau memberikan saudara pertanyaan dan dijawab sendiri nanti di rumah. Saudara ada yang ingat gak cerita seorang janda? Setiap hari datang mencari yang lalim. Ya, dia cari 1 hari nggak diladenin, 2 kali, 3 kali terus sampai hakimnya bilang bosen, sampai hakimnya bilang gue biarpun gue jahat banget ya, tapi sama janda gini gue nyerah aja deh ya, bukan karena gue berbelas kasihan dengan dia, tapi kui hofan lah gitu nggak. Ya saudara, karena dia hofan, dia makanya nyerah hakim lalim itu. Itu ada di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nanti saudara baca. Nah, pertanyaan saya, kita diajarkan untuk berdoa terus sampai dijawab. Nah, kenapa Paulus cuma 3 kali? Ini pertanyaan jawab sendiri, PR ya. Jadi jangan semua selalu saudara kita sudah besar semua dewasa rohani, saya percaya kita nggak boleh cuma disuapin, tapi harus sendiri cari-cari untuk makan ya.
Jadi kenapa di sini Paulus cuma 3 kali, sedangkan di Lukas 18 Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus ya sampai dijawab gitu ya. Sebenarnya saya udah kasih tips ya, oke? Jadi kita perlu mencari Tuhan. Nah di ayat ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, di sini Tuhan dia meminta kepada Tuhan 3 kali dan Tuhan apa? Menjawab, memberi permohonan dia. Coba jawab, memberi apa tidak? Tidak. Jadi berarti permohonan kita kepada Tuhan bisa juga tidak mengiyakan. Kenapa? Oke, kita belajar kenapa. Satu, untuk kasusnya Paulus, Tuhan izinkan duri yang adalah bukan duri kecil, ya. Saudara pernah keselak tulang? Apa rasanya? Enak ya? Saya pernah keselak tulang, saudara. Bukan tulang ayam, bukan tulang ikan aja, tulang ayam, saudara. Begini, wah sakitnya setengah mati. Oke, nah udah tahu ya rasanya bagaimana sakit tulang, bukan duri, stick ya, seperti lidi lah ngomongnya, lidi ada di dalam daging, rasanya apa gitu. Nah dia pasti mohon kepada Tuhan dan Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu jawaban Tuhan. Di terjemahan yang lain katakan, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Ya, nah ini Paulus ditolak, kata Tuhan katakan, udah lupakan. Lupakan itu. Kenapa? Tuhan izinkan. Apakah Tuhan itu suka menyiksa kita? Benar? Tuhan, apakah Tuhan suka lihat kita sengsara-sengsara, nangis-nangis? Ya, tidak. Tujuan Tuhan menolak permintaan Paulus adalah Paulus nggak besar dengan pernyataan yang besar itu. Tujuan Tuhan kadang-kadang mengizinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup kita adalah supaya kita mengandalkan Dia. Ayo kita coba jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita segala sesuatu dalam hidup kita tuh mulus. Kita minta apa Tuhan jawab. Ya, nggak ada masalah, tapi Tuhan selalu oke nak, bim langsung mujizat gitu ya. Coba kita bisa apa ya? Ya, 1 kita sombong, 2 kita akan merasa sudah selayaknya. Sudah selayaknya saya minta, pasti saya harus dikasih. Itu mentalitas anak kecil. Anak kecil, ya ada yang pasti yang ngejaga anak-anak ya. Anak kecil biasanya kalau minta sesuatu, dia akan nangis. Kalau udah nangis dikasih, sekali, 2 kali, nangis lagi, kasih lagi. 3 kali, nangis lagi, kasih lagi. Apakah dia akan belajar menghargai pemberian orang tuanya? Karena dia tahu, dia minta, dia fapehe, dia ngucek-ngucek kakinya di bawah, pasti dikasih. Dia tidak akan menghargai. 1, ya, dia tidak menghargai. Kita akan nggak menghargai Tuhan.
Kita menganggap Tuhan itu jongosnya kita. Kedua adalah kita akan besar kepala kalau kita lemahan kita ke masalah-masalah kita akan selesai beres. Wah, siapa dulu? Ya. Oke. Tuhan izinkan. Saya nggak tahu dengan kelemahanmu. Setiap kita. Jangan melihat rasa sebelahmu, tetanggamu selalu rumputnya lebih hijau. Selalu dia hidupnya lebih enak. Nggak banyak orang, maksudnya nggak semua orang pasti kelemahannya ketahuan. Ada yang di dalam, ada yang langsung kelihatan. Ya. Jadi kita harus mengerti Tuhan bisa menolak permintaan kita. Satu kebenaran yang harus kita mengerti. Kedua, Tuhan sangat suka memakai orang-orang yang lemah. Camkan itu. Tuhan gak mau orang yang kuat. Kenapa? Apakah dia merasa ntar tersaingi? Bukan. Tapi dia mau, kita mengerti bahwa dia menghendaki kita selalu mengandalkan dia. Kalau kita terus selalu dalam keadaan mulus apapun ya, kita nggak akan mengerti kuasa Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai orang-orang lemah. Bahkan Tuhan suka memakai orang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat, orang yang merasa dirinya hebat. Jadi kita jangan merasa kita lemah, oke? Kalau kita kuat, orang lain akan melihat fokusnya ke kita. Bahwa saya kuat, saya bisa. Ya. Tetapi pada saat kita lemah, orang lain akan melihat kuasa Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya, orang lain melihat kuasa Tuhan. Di dalam ayat ini, kelemahan bukanlah, waktu saya khotbahin ini di Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin ya, tapi yang lalu. Tuhan waktu pulang saya diingatkan, kamu harus ngomong. Kelemahan ini bukanlah yang dimaksud di dalam ayat ini, bukanlah license to sin. Oke, bukanlah surat izin untuk berbuat dosa. Oh kan saya lemah Tuhan. Kasih karuniamu cukup untukku. Bukan. Bukan maksudnya ini. Ya, mungkin ada kita yang lemah dalam hal apa maksudnya matanya ya jelalatan ataupun apa ya kelemahan kita beda-beda. Kita memakai katanya Tuhan, firman Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga kita menganggap itu menjadi surat izin untuk berbuat dosa. No. Ini bukan surat izin untuk berbuat dosa. Bukan license to sin. Tapi di dalam ayat ini dikatakan adalah suatu kelemahan yang kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan tapi kita nggak bisa karena kita lemah. Kita misalnya apakah itu tubuh kita lemah, apakah sesuatu yang kita mau lakukan. Pernahkah saudara mau Tuhan saya mau menyenangkan hatimu. Ya, saya mau hidup berkenan di hadapanmu. Tetapi karena kita ini manusia dalam kelemahan, dalam dosa dilahirkan dalam dosa. Kita bisa saja ada kemauan tetapi nggak ada kemampuan. Pernah ngalami itu? Oh, saya sering, saudara. Sampai kadang-kadang saya sendiri frustasi dengan diri saya sendiri. Tuhan, saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Tetapi nyata-nyata nanti saya nyakiti hati Tuhan lagi. Ya, ini beda dengan sesuatu license to sin ya saudara ya. License to sin adalah saudara tahu saudara nggak boleh lihat yang porno misalnya.
firman Tuhan katakan saudara maksudnya hidup dalam dosa perzinahan ataupun sesuatu yang Tuhan larang, saudara lakukan dan saudara klaim firman ini. Katakan karena Tuhan berkata kasih karuniaku cukup, jadi Tuhan pasti ngampunin saya. Bukan. Ya, bukan artinya ini. Tapi arti di sini di Paulus katakan kelemahan ini adalah kelemahan sesuatu yang kita mau berikan, yang kita mau lakukan untuk Tuhan, tetapi kita nggak bisa. Misalnya, kalau saya karena firman Tuhan katakan saya harus mengampuni orang yang saya sudah benci banget gitu ya, belum lihat orangnya aja udah langsung dengar namanya aja udah langsung kayak pengen muntah. Tetapi karena saya tahu firman Tuhan katakan ampunilah musuhmu, ya. Dan saya mau mengikuti firman Tuhan, tetapi saya nggak bisa. Tuhan saya mau, tapi saya nggak mampu Tuhan. Nah disinilah ayat ini kita boleh pakai. Tuhan kau berkata, oke, kasih karuniamu cukup untukku. Biarpun aku melihat dia enak Tuhan. Biarpun kedengar namanya aja saya mau muntah Tuhan. Tapi saya percaya kasih karuniamu cukup untukku. Itu firman ini artinya begitu. Bukan berarti saya karena ada ini karena saya kan manusia lemah Tuhan. Ada porno lewat gitu saya terus nonton sampai kebablasan gitu. Dan katakan Tuhan ini firman-Mu, bukan. Oke. So ini bukan license to sin. Oke, bukan surat izin yang Tuhan katakan kasih karuniaku cukup untukmu, bukan berarti license surat izin untuk berdosa ya. Dan juga di sini katakan kemampuan dan kekuatan manusia akan membawa kita kalau kita selalu Tuhan nggak izinkan sesuatu kelemahan ada di dalam diri kita, baik itu kelemahan secara fisik atau itu kelemahan secara karakter atau kelemahan secara apapun keadaan ya, ekonomi ataupun apapun, kita akan menjadi seorang yang sombong. Ya, kita akan menjadi seorang yang berkecukupan, dalam arti berkecukupan nggak perlu Tuhan lagi. Ya, apa-apa saya bisa selesaikan sendiri. Dan kita kita akan menjadi orang yang nggak bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang nggak enak, ya dalam melayani pun saudara sudah lakukan yang terbaik dan saudara masih diomongin, saudara disalah artikan misalnya, dan saudara merasa sakit hati. Saudara, ya saya juga pernah saudara. Pada saat saya mempunyai hati yang murni untuk melayani Tuhan, tapi di belakang terdengar, oh dia mau punya maksud sesuatu. Wow, ya itulah kira-kiranya rasanya ya, seperti itu. Kita rasa gak enak, kita rasanya tergoncang. Itulah disinilah kita akan berkatakan, Tuhan aku percaya kasih karuniamu cukup untuk aku. Biarpun aku sakit hati dengar itu. Biarpun si Paulus sakit hati pasti. Ya, dia begitu susah payah melahirkan jemaat di Korintus. Dan jemaat Korintus tiba-tiba, jemaat Korintus sudah dipertunangkan kepada Kristus. Tiba-tiba muncul orang yang dengan enaknya datang bilang memperkenalkan Kristus yang lain. Injil yang lain. Siapa gak marah? Tapi Tuhan katakan di sini kepada Paulus. Paulus, makanya Tuhan izinkan setiap kita, kalaupun saudara mengalami kelemahan. Oke, nah di ayat ke-10 kita lihat, saya akan lompat, tolong di ini kan. Tuhan suka memakai di halaman ke-7, tolong. Di halaman ke-7, orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh yang punya kelemahan. Ya contohnya satu Musa. Tuhan
dipakai luar biasa bukan Musa? Ya, tapi saudara tahukah Musa itu punya satu kelemahan secara fisik, yaitu dia gagap saudara. Ya, dia nggak pede dengan dirinya karena dia kalau ngomong satu kata mungkin nggak bisa, harus lama. Dia nggak merasa pede. Waktu Tuhan manggil dia katakan orang lain aja deh Tuhan. Apalagi Tuhan kalau suruh dia pasti pakai mulut kan, untuk mulut ngomong. Dan mulutnya itu waktu ngomong aja orang yang ya orang ngelihat dia tuh, ya dia nggak pede. Tapi kita lihat sepanjang sejarah Musa itu salah satu tokoh terbesar di Alkitab. Kedua Gideon. Gideon juga merasa aku kaum yang paling kecil, aku paling muda di keluargaku. Dia nggak merasa dia seseorang yang layak dipakai. Dia merasa dia nggak punya apa-apa. Tetapi Tuhan pakai dia. Kenapa? Karena Tuhan suka memakai orang yang lemah. Tuhan suka orang yang merasa dirinya lemah. Karena Tuhan katakan, kalau engkau sudah merasa engkau lemah, inilah orang yang kucari. Ya, dunia mengajarkan kita kalau cari orang yang pinter. Ya, supaya nggak usah susah-susah di training, dididik segala macam. Tapi Tuhan punya specialty, ya, keahlian Tuhan adalah mengubah yang lemah menjadi kuat. Yang lemah menjadi dipakai Tuhan. Yang seperti terakhir ada Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan saudara, apakah kita sendiri mengetahui kelemahan kita? Ada yang tahu kelemahannya? Atau gak mau tahu? Atau sama masa bodoh? Di sini dikatakan, kekuatan seseorang adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya. Kenapa kita harus mengetahui kelemahan kita? Kenapa saudara? Satu, pada saat kita tahu kelemahan kita, itulah kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta kasih karunia-Nya. Ya. Pada saat kita mengetahui Tuhan, saya itu paling lemah kalau lihat makanan Tuhan. Ya. Kalau lihat makanan, matanya udah kalap. Ya. Nom makan, udah gitu, aduh, nyesel. Ya. Atau saya kalau paling lemah kalau lihat sale. Atau saya paling lemah kalau lihat sesuatu apa ya, kita harus mengenal kelemahan kita. Itulah titik kekuatan kita. Pada saat kita tahu kelemahan kita, kalau dunia mengajar kita untuk mengenal kekuatanmu. Ya, kita boleh mengenal kekuatan kita, tetapi yang paling lebih penting dari mengenal kekuatan kita adalah mengenal kelemahan kita. Pada saat kita mengenal kelemahan kita bisa berdoa berdasarkan firman ini, kasih karunia Tuhan cukup untukku. Kedua adalah di dalam kelemahan, kita tahu kelemahan kita enggak akan pergi ke tempat yang ada tulisan sale-salenya. Kita enggak akan pada saat orang kita tahu akan ada makanan yang banyak, kita enggak akan dekat-dekat. Ya, karena dokter udah bilang kamu harus jaga makan. Kamu nggak boleh makan ini dan itu. Nah, kita udah tahu dokter ngomong begitu. Tetapi kalau nggak saya lihat makanan ya saya lupa ngomongan dokter. Oke, itulah kita perlu mengenal kelemahan kita. Ya, jangan hanya mengerti kekuatan kita, tapi kelemahan kita lah. Oke, kasih karunia. Di dalam apa arti kasih karunia? Kasih karunia adalah belas kasihan kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya, yaitu saudara dan saya. Begitu juga Paulus di 2 Korintus 12 ini, di mana dia merasa nggak layak untuk menerima begitu privilege, kehormatan untuk dapat menyaksikan surga.
boleh mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Itu satu kehormatan, satu privilege, satu penghargaan bagi saudara dan saya. Kita boleh mengenal Yesus. Kita boleh mengalami kematian dan kebangkitannya. Itu tuh suatu kehormatan, saudara. Itulah kasih karunia. Oke. Kasih karunia juga kemampuan untuk bertahan dan setia dalam kesulitan dan kesukaran. Ya, Paulus katakan, dia pada saat biarpun dia sakit hati, dia katakan dia nggak pamerin saya, biarpun dia ada tulis, dia nggak pamerin, tapi dia katakan semua itu kok anggap sampah. Ya, dia katakan, aku orang Israel asli, keturunan Benyamin, ya, aku ini murid dari siapa dan siapa, oke? Aku ini, tetapi dia berkatakan di kitab yang lain, semua itu aku anggap sampah. Karena dia tahu, pada saat dia memamerkan kekuatan dia akan jatuh hari itu. Tapi pada saat dia lemah, daging itu, lidi itu yang ada di dagingnya. Pada saat sakit itu, dia akan tahu, Tuhan kasih karuniamu cukup, aku akan melewatinya. Begitu juga kalau kita, pada saat pelayanan, pada saat kita komitmen akan sesuatu. Dan biasanya saudara, untuk menguji komitmen, untuk menguji ketekunan, pasti akan datang di mana ya setiap kita akan mengalaminya itu, di mana kita mengalami sesuatu yang akan membuat kita menyerah. Disitulah komitmen kita diuji. Disitulah kesetiaan kita diuji. Pada saat kita mau menyerah, biarlah kita katakan, kasih karuniamu Tuhan cukup untuk aku. Amin. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, kelemahan-kelemahan apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara kepengen berhenti, ya mungkin saya nggak tahu. Di pelayanan, di pekerjaan, di dalam komitmen hubungan atau apapun. Tapi Tuhan bilang, pada saat kita lemah, pada saat kita mau menyerah, Tuhan datang kepada Tuhan. Katakan, kasih karuniamu cukup untukku Tuhan. Aku akan terus. Kasih karunia itu seperti air. Ya, mengalir ke daerah yang rendah. Ke daerah yang turun ke bawah. Oke. Diperlukan tangan yang terbuka untuk menerimanya. Diperlukan kemauan untuk meminta dan mengandalkannya. Apa yang menjadi kelemahanmu hari-hari ini? Biarlah kau tahu, kasih karunia Tuhan cukup untuk semua kita. Cukup, pasti cukup. Di 2 Korintus 12 ayat 10 kita sama-sama baca. Yuk, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dikatakan di sini senang, di dalam terjemahan yang bahasa lain at peace. Ya. Paulus pada saat dia mengerti jawaban Tuhan, katakan cukuplah kasih karuniaku untukmu. Dia merasa at peace. At peace apa sih artinya? Adalah dia bisa berdamai dengan keadaan itu. Dia bisa berdamai dengan lidi yang ada di dagingnya itu. Biarpun itu menusuk. Biarpun itu sakit. Dia berdamai. Dia katakan dia senang dan dia rela. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang gak enak. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu, katakan,
kasih karuniaku cukup untukmu. Amin saudara. Yuk katakan sama-sama yuk 3 kali. Kasih karunia Tuhan cukup untuk Vivi. Kasih karunia Tuhan cukup untuk Vivi. Kasih karunia Tuhan cukup untuk Vivi. Saya percaya kita semua nggak seperti itu di sini ya. Tetapi karena dia tahu di dalam kelemahan tubuhnya kuasa Tuhan bekerja. Dia nggak ngomel, dia nggak mempersalahkan Tuhan dengan kelemahan tubuhnya. 2 kaki nggak ada, pakai apa saudara itu? Itu sakit saudara. Itu bukan hal yang mudah loh. Dia waktu dia lari jalan itu menekan daging dan semuanya. Satu tubuh, misalnya tubuhnya 50 kilo, itu tuh menekan di sini. Tetapi kenapa dia bisa lari ya? Bahkan mungkin jadi juara. Karena dia tahu kasih Tuhan cukup untuk dia. Bagaimana dengan saudara? Mungkin kita gak seperti itu. Mungkin kelemahan, kita gak bisa kita punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Tapi apakah membuat saudara ngomel dengan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang yang Tuhan izinkan? Ataukah kita mau seperti dia? Dia berlatih, dalam berlatih saya percaya pasti luka, darah keluar berkali-kali. Tapi dia enggak berhenti. Dan dia terus membuat sakit itu bukan lagi satu masalah. Sakit itu udah mamuk lah. Udah enggak boleh mengendalikan my life. Apa yang membuat kau sakit? Apakah itu terus yang mengendalikan hidupmu? Apakah itu menjadi motor untuk engkau melangkah, melompat seperti yang digambar di atas? Pada saat kita bisa mengerti kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Apapun yang sedang saudara hadapi dan saya hadapi, saya akan katakan, biarpun dalam air mata, biarpun dalam kesakitan, seperti Paulus lidi di dalam daging. Dia akan terus, aku tahu Tuhan, janjimu, kasih karuniamu cukup untukku. Mari kita bangkit berdiri. Oh rabashikara rabashakara. Oh rabashikara rabashakara. Biarlah kita tahu ketidaksempurnaan adalah syarat untuk kasih karunia. Seperti sinar terang masuk melalui keretakan atau celah yang ada di antaranya. Kelemahanmu, ketidakmampuanmu adalah satu batu loncatan untuk Tuhan bekerja. Mungkin saudara hari ini udah mau mulai menyerah. Ayo datang kepada Tuhan.